Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka mari kita bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan dan dawamkan dan tetapkan nikmat untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Demikian juga marilah kita panjatkan salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan umat beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita berada di akhir bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, berikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Seorang ulama, seorang salaf dahulu, Mu'allah bin Al-Fadl, beliau pernah mengatakan, "Kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan." Dahulu orang-orang soleh dari kalangan salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka dengan Ramadan. Wa kanu yad'una sittata ashhurin ba'dahu an yataqabbala minhum. Demikian juga setelah 6 bulan setelah berlalu Ramadan, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal saleh mereka di bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf betul-betul mengharapkan pertemuan dengan Ramadan karena mereka mengetahui dengan pengetahuan yang yakin tentang Ramadan. Maka insya Allah di siang hari ini kita akan sebutkan beberapa hadis yang akan menguatkan kita, yang akan menggambarkan kepada kita betapa mulianya dan betapa agungnya Ramadan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, fihi tuftahu fihi abwabul jannah wa turlaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa padanya. Padanya juga Allah Subhanahu wa taala bukakan semua pintu surga. Semua pintu neraka pun Allah Subhanahu wa taala tutup. Setan-setan yang selama ini mengganggu dan menggoda manusia, semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan
terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak dapat memakmurkan dan mendapatkan malam tersebut, maka sungguh dia telah terhilang dan terhalang dari sesuatu yang begitu banyak kebaikannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah datang malam pertama dari Ramadan, "Futihat abwabul jannah," semua pintu-pintu surga Allah bukakan, "walam yughlaq minha babun," tidak ada satu pintu pun yang tertutup. "Wa tughlaqu abwabul annar," dan semua pintu-pintu neraka semuanya ditutup. "Walam yufta minha babun," tidak ada satu pintu pun yang terbuka. "Wa suffidatis syayatin wa maradatul jin," dan setan-setan dan jin-jin jahat semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa nada munadin," dan datanglah orang yang menyeru dan mengatakan, "Ya bariyal khairi aqbil," orang yang ingin kebaikan sambutlah. Inilah momentumnya, inilah tempatnya, inilah bulannya. "Wa ya bariyal syarri aqsir," dan orang yang ingin melakukan keburukan berhentilah. Inilah momentumnya, inilah kesempatannya untuk kita berhenti dari segala macam keburukan dan kejahatan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Walillahi utaqahu minan nar wa dzalika kulla lailatin," dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pembebasan bagi hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lantas muncul pertanyaan, amalan apa saja yang dapat kita lakukan untuk dapat mengoptimalkan, memaksimalkan kesempatan yang berharga, kesempatan yang mungkin tidak akan kita dapati di tahun-tahun berikutnya. Jadikanlah Ramadan 1444 Hijriah ini sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lalui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita dan perkenankan kita untuk dapat melaksanakannya. Dari amalan-amalan yang dapat kita lakukan di Ramadan, yang pertama, hendaklah kita memperbaiki dan mengoptimalkan semua perkara-perkara yang Allah telah wajibkan. Dari salatnya, dari tauhidnya, karena tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Yang kedua, hendaklah kita memperbaiki dan memperbagus puasa kita. Kata Nabi SAW, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dilandaskan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang ketiga, yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan adalah kita menegakkan malam-malam Ramadan, salah satunya dengan melaksanakan ibadah salat tarawih. Kata Nabi SAW, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri menghidupkan malam Ramadan, salah satunya dengan salat tarawih, dengan iman dan dilandaskan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang keempat, yang dapat kita lakukan di Ramadan adalah bersedekah, dan salah satu sedekah terbaik di bulan Ramadan adalah memberikan makan, baik itu saat berbuka ataupun saat sahur. Nabi SAW bersabda, "Khairukum man at'amat ta'am," sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu ajri mislihi min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'a." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut, dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang selanjutnya, yang kelima yang dapat kita lakukan untuk memaksimalkan di bulan Ramadan dari ibadah-ibadah dan kebaikan adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Sahabat Utsman ibn Affan pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tu min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati kalian suci bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa bosan untuk membaca firman Allah. Dan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan makna tilawah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak
bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, ada 3 tingkatan dari membaca. Yang pertama adalah membaca dan menghafalnya. Yang kedua adalah memahami dan mentadabburinya. Dan yang ketiga adalah melaksanakan dan mengamalkan apa yang terdapat dalam ayat tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang keenam yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan adalah kita menambah dengan amalan-amalan sunnah apapun. Baik dari zikir kepada Allah, baik dari doa kepada Allah, dari membantu dan menolong sesama, dari mengajarkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Marilah kita tambah di bulan Ramadan. Dan yang ketujuh yang harus kita lakukan di Ramadan adalah menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Rubba sa'imin laisa lahu hazzuhu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya lapar dan dahaga. Maka hendaklah kita menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibukkan dan isi semua setiap detik kehidupan kita di Ramadan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita tidak mampu menambah dengan kebaikan, maka tahan, jangan sampai kita mengisi waktu-waktu tersebut dengan perkara yang melalaikan, bahkan menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya dari amalan yang dapat kita optimalkan di bulan Ramadan adalah menyegerakan waktu berbuka kita. Tidak menunda-nunda, namun menyegerakan. Begitu datang waktu berbuka, hendaklah kita menyegerakannya. Kata Nabi SAW, la yazalun nasa bi khair ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia dalam kebaikan kalau mereka menyegerakan dalam berbuka. Dan hendaklah ketika kita berbuka mendahulukan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita berbuka dengan kurma basah. Kalau kita tidak memiliki, maka dengan kurma kering. Kalau kita tidak memilikinya, maka dengan seteguk air terlebih dahulu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kesembilan dari amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan adalah makan sahur. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah karena sejatinya di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Tasahhar walau bijur'atil ma', makan sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan jarak makan sahur yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah selama 50 ayat jarak antara makan sahur Nabi dengan waktu masuknya waktu subuh. Sekitar 50 ayat, sekitar 40 sampai 30 menit. Maka hendaklah kita mengakhirkan waktu sahur kita sebagaimana yang Nabi SAW lakukan, dan hendaklah kita mengisi waktu sahur tersebut bukan hanya dengan makan dan minum saja, namun memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu dari sifat orang yang bertakwa, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan yang terakhir yang dapat kami sampaikan pada khutbah kali ini adalah mengisi Ramadan kita dengan ibadah umrah. Kata Nabi SAW, "Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i." Karena sejatinya umrah di Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersamaku. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maukah kita mendapatkan pahala yang begitu besar, haji bersama Nabi SAW? Maka niatkan, usahakan untuk dapat berumrah, melaksanakan ibadah umrah di Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita dan tetapkan pahala kita agar mendapatkan pahala umrah bersama Nabi SAW. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut dan melakukan semua yang bermanfaat untuk akhirat dan di dunia kita di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan pasti akan datang menemui setiap orang, namun hanya orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya yang dapat meraup keuntungan besar di Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dapat memaksimalkan setiap detik hidup kita di Ramadan agar kita dapat beruntung di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.